indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis lainnya. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini akhirnya ditutup di zona merah, melemah, tapi pelemahannya sudah mulai terbatas di 0,10% dan masih mampu bertahan di atas level 8.600-an, tepatnya di 8.609,551. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa, dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 78104976 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Danika Augustasari yang merupakan Financial Educator Sukor Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Danika, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore Pak Dave, kabar baik. Terima kasih Pak Danika sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Danika, jelang libur akhir pekan, indeks harga saham gabungan hari ini berbalik melemah. Saya coba cek tadi secara intraday dalam sepekan terakhir, level 5862 di sepanjang perdagangan hari ini merupakan level intraday terendah di sepekan terakhir. Bagaimana analisis Anda, terutama dari sisi teknikal, Pak, terkait dengan pelemahan yang cukup dalam terjadi di sepanjang perdagangan hari ini? Oke, untuk IHSG ya, seminggu terakhir tuh sebenarnya IHSG ini masih mau mencoba terus untuk breakdown support dari trendline uptrendnya, dan hari ini IHSG ini mencoba lagi untuk tembus itu ya, di area supportnya di 8.600 sampai area 8.560-an. Nah, di area itu nih sekarang sepertinya lagi ada rejection ya. Kalau misalnya kita lihat di harga pre-closing sekarang di 8.594 itu ada rejection ya, dan sekarang itu emang lagi berada di area support banget ya. Jadi kemungkinan nanti untuk minggu depan itu sepertinya akan mau mencoba menguji level itu lagi ya. Tapi untuk sekarang, untuk sementara kita asumsikan IHSG ini sudah tembus dari trendline uptrendnya itu ya. Jadi kemungkinan besar IHSG ini sedang mau bergerak sideways ya. Walaupun nanti mau ada isu window dressing dan lain-lain, tapi kalau dilihat dari secara teknikal sih sepertinya mau sideways. Dan kalau misalnya dia rebound juga agak sulit ya untuk tembus 8.700 ya, seperti itu adalah area resistance yang kuat ya. Kalau misalnya bisa tembus itu kemungkinan nanti bulan Januari mungkin ya, setelah musim liburan ini nanti selesai dan investor-investor kembali masuk lagi ke pasar, seperti itu Pak Dave. Baik, dari sisi teknikal tampaknya tekanan terhadap indeks harga saham gabungan semakin dalam karena sebelumnya perdagangan secara intraday indeks harga saham gabungan range intraday tertinggi dan terendah itu ke 8.700-an Pak, kemudian memang berbalik ke zona merah. Namun di perdagangan hari ini 87 belum bisa disentuh kembali. Intraday tertinggi hari ini di 8671 dan tadi sempat ke 86, saat ini sudah di 8.500. Ada kemunduran Pak dari sisi capaian indeks harga saham gabungan. Apa yang bisa kita? Sepertinya lagi ada ini ya, lagi ada net sell lumayan besar ya, sepertinya hari ini ya. Terutama kalau kita lihat dari kondisi makro itu ada dari Jepang itu ada kenaikan suku bunga ke 0,75% ya. Itu artinya adalah investor ada mengantisipasi unwinding trade yang terjadi ya, karena banyak pinjaman dari Jepang selama ini dengan suku bunga rendah ya, yang mendorong negara-negara kinerja saham di berbagai negara. Nah, dengan suku bunga Jepang naik ini, arus modal berpotensi keluar dalam jangka pendek ya. Jadi mungkin ada efek dari situ ya. Jadi tadi mau naik dan nggak jadi ke level 8.700 hingga turun lagi, ada outflow sepertinya Pak.
Baik, dari sisi rotasi pergerakan sektoral, Pak, perbankan Big Cap mencoba unjuk diri lagi setelah lama tidak memberikan kontribusi besar terhadap indeks harga saham gabungan. Hari ini lebih cenderung bergerak mix dan tadi pun juga kita sampaikan informasinya. Dan Anda juga mengatakan tadi perbankan Big Cap ini akan mencoba bangkit lebih kuat lagi di awal tahun 2026. Apa yang menjadi pendorong hal ini? Ini ya apa namanya kalau kalau misalnya kita lihat dari ini ya apa untuk big caps itu biasanya perbankan itu kan target dari window dressing ya. Jadi ke akhir tahun hingga ke awal Januari itu biasanya ada apa namanya net buy di situ. Yang pertama, kenapa saya bilang begitu? Yang pertama adalah arus dana asing itu sekarang udah mulai banyak masuk ya. Yeah. Net buy itu 1 minggu terakhir itu net buy lumayan besar ya. Jadi untuk sentimen jangka pendek itu menjadi sentimen bagus untuk saham berkapitalisasi besar termasuk perbankan. Lalu yang kedua adalah likuiditas dari global itu mulai longgar ya karena dari Amerika Serikat itu ada pemangkasan suku bunga The Fed yang memang mendorong risk appetite dari investor-investor asing itu menjelang tutup tahun ini lebih berani untuk masuk ke emerging markets ya. Jadi dari situ apalagi nanti ke depannya The Fed itu katanya masih bisa nge-cut lagi 2 kali lagi ya dan kelihatannya sifatnya lebih dovish ya. Jadi ada sentimen dari situ sih Pak. Baik. Langsung saja kita ulas dari sisi teknikal, Pak. Kita ke BMRI terlebih dahulu. Hari ini mencoba bertahan di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan. Dan jelang penutupan ini menguat di 0,49% di 5.175. Intraday sempat ke 5.200. Dari sisi fundamental tadi, hari ini mereka juga baru mengumumkan terkait juga dengan rencana pembagian dividen interim meskipun jadwalnya belum dirilis oleh perseroan yang bersangkutan. Analisis Anda untuk BMRI. Oke, untuk BMRI ini secara teknikal hari Kamis kemarin itu dia breakout dari resistennya di 5.100 ya. Dia membentuk apa namanya kalau misalnya kita lihat yang lebih besar itu dia membentuk inverted head and shoulders ya. Ini pertanda bahwa kemungkinan dari secara teknikal BMRI itu sedang mau ada reversal ya. Jadi kalau ada berita dividen lagi, ada news bakal ada dividen, itu akan mendrive dia untuk melanjutkan reversal uptrendnya tadi ya. Jadi kemungkinan BMRI ini bisa lanjut menuju resistance berikutnya di 5.300 ya. Kalau misalnya dia breakout dari 5.300 itu ada kemungkinan lagi ke area dari 5.300 itu kemungkinan bisa ke 5.500 seperti itu Pak Dev. Jadi BMRI ini kalau secara teknikal dibandingkan bank big caps lain itu sepertinya yang paling optimis ya saya ya. Baik, alasannya seperti apa Pak? Ya karena emang dia udah lama sebenarnya dari akhir Oktober kemarin tuh dia sudah breakout dari trend line downtrend channelnya Pak. Jadi apalagi ditambah lagi pola inverted head and shoulders ini itu jadi ada tambah conviction bagi saya bahwa BMRI ini sudah reversal. Oke, rekomendasinya untuk BMRI? BMRI bisa buy on breakout ya. Kalau misalnya dia retracement lagi ke 5.100 atau lebih rendah lagi ke mungkin ke area 5.050 sampai 5.000 itu bisa move. Halo Pak Danika. Ya, halo Pak. Ya, tadi sudah disampaikan untuk BMRI pemirsa hari ini ditutup 5.175 menguat di 0,49% pemirsa. Ya, secara teknikal hari ini saham BMRI menguat di 0,49%, namun year to date dan dalam 1 tahun terakhir masih melemah di 9,21% dan 18,82%. Dan semoga bisa menjadi referensi. Nanti kita akan lanjutkan kembali dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.
Sebelumnya saya akan coba sampaikan update penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis lainnya. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini akhirnya ditutup di zona merah, melemah, tapi pelemahannya sudah mulai terbatas di 0,10% dan masih mampu bertahan di atas level 8.600-an, tepatnya di 8.609,551. Di mana secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini dibuka di zona hijau di 8.657, kemudian sempat menguat ke 8.671, sementara intraday terendah di 8.562. Kita ke grafis yang pertama, pemirsa, kita akan coba lihat seperti apa posisi penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index dan juga ada LQ45. MNC 36 melemah di 0,31%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,80%, LQ45 juga mengalami penguatan di 0,21%. Selanjutnya rotasi pergerakan sektoral, konsumsi primer menguat di 0,18%, barang baku menguat di 0,17%, transportasi dan logistik anjlok di 2,86% dan kesehatan melemah di 0,99%. Saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top gainers ada DSSA menguat di 109.125, transaksi 1,6 triliun. Aman juga menguat di 6325, WNTR di 29.800 dan Dewa tadi pun juga masuk ke dalam saham pilihan di Rp545 per sahamnya. Grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat ada Inet, Bufa, Raja, kemudian juga Inco. Masing-masing melemah ke 725, 1260, 5575, dan Rp4.110 per sahamnya. Updatean di penutupan sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di pekan depan. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali.